Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun Bapak berada. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 40 Wawasan dan Aplikasi Teknologi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis root cause problem dan ketepatan solusi PKMGT yang berjudul Flobamora Heat Kompleks Riset Energi Baru Terbarukan Berteknologi Smart Grid di Nusa Tenggara Timur sebagai pelopor kota cerdas dan berkelanjutan. Next. Untuk itu, sebelum melanjutkan ke presentasi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok dari kelompok 2. Di sisi kiri ada Mbak Niken Ramadhani Tias dari jurusan Geomatika dengan NRP 062. Di sisi tengah ada Mas Jeriko Immanuel dengan NRP 049 dari jurusan Teknik Kimia. Dan di sisi kanan ada saya sendiri, yaitu Valentino Satrio Adelaksono dari Teknik Kimia dengan NRP 038. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Ferdiansyah Pradana Putra, STMT. Next. Untuk itu, sebelum melanjutkan kembali, maka kami akan meng-outline atau men-summarize topik bahasan, yaitu yang pertama kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana kami akan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diusung pada paper, potensi wilayah yang akan diusung pada paper, solusi yang ditawarkan pada paper, dan untuk bab kedua yaitu analisis root cause problem, di mana kami akan menggunakan metode log frame untuk menguliti atau mendapatkan masalah utama yang terdapat pada paper. Dan yang ketiga, kami akan menganalisis solusi dari yang ditawarkan oleh paper. Oleh karena itu, untuk pendahuluan, monggo saya serahkan ke Mbak Niken untuk menjelaskan. Baik, dari bab 1 pendahuluan ini kami akan membahas 3 subbab, yaitu permasalahan yang diusung pada paper, potensi wilayah yang diusung pada paper, dan juga solusi yang ditawarkan pada paper. Untuk permasalahan yang diusung pada paper tersebut ada 3, yaitu pertama mengenai rasio elektrifikasi yang rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 56,13%. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya infrastruktur di daerah tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai kondisi geografis dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar menjadi beberapa pulau. Hal ini menghambat perluasan jaringan sistem transmisi interkoneksi. Kemudian masalah yang ketiga yaitu dari sisi riset, Indonesia masih tergolong tertinggal dengan berada di peringkat 85 dari 129 negara. Karena pengembangan teknologi energi baru terbarukan di Indonesia masih dilakukan secara terpisah-pisah oleh instansi-instansi tertentu maupun akademisi yang menyebabkan perkembangan energi baru terbarukan ini menjadi kurang efektif. Adapun potensi wilayah yang disertakan dalam paper yaitu diinformasikan dengan 2 peta. Peta pertama yaitu peta rata kecepatan angin di Indonesia tahun 2004 hingga tahun 2014 dan juga peta radiasi matahari wilayah Indonesia. Dari kedua peta tersebut didapatkan informasi bahwa daerah hijau muda menunjukkan rata kecepatan angin di kisaran 6,5 hingga 8 meter per sekon yang cocok untuk mendirikan PLTB karena nilai tersebut di atas kecepatan minimum yaitu 6 meter per sekon. Kemudian potensi yang kedua mengenai berdasarkan data radiasi matahari yang menunjukkan warna orange pekat yang berarti daerah tersebut memiliki potensi PLTS yang besar yaitu sekitar 26,4 MW. Kemudian potensi yang terakhir yaitu mengenai energi gelombang laut di mana daerah selatan garis khatulistiwa itu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memiliki gelombang arus cukup tinggi dan bisa dimanfaatkan.
Kemudian dari permasalahan dan potensi yang ada solusi yang ditawarkan, yaitu berupa lembaga riset yang mampu memfasilitasi semua kebutuhan pengembangan teknologi baru terbarukan, sekaligus menyatukan perkembangan energi baru terbarukan itu menjadi satu kesatuan proyek pengembangan nasional. Nah, hal ini disebut dengan Lobamora Hits. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Valentinus Satrio. Terima kasih Mbak Niken atas operannya. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis root cause problem, di mana kami akan menggunakan metode log frame untuk mendapatkan masalah utama yang akan diusung pada paper. Next. Nah, dari analisis log frame ini dapat diketahui terdapat 3 seksi di sisi vertikal, di mana untuk seksi yang atas atau yang berwarna krem adalah sebab, seksi yang paling bawah adalah akibat. Jadi ini adalah suatu hubungan sebab akibat yang akan saling terkait satu dengan yang lain. Untuk itu, dari hubungan sebab yang pertama, kita akan menjelaskan 4 sebab yang akan dikerucutkan menjadi 2 sebab. Untuk 4 sebab tersebut, yaitu yang pertama ada infrastruktur yang kurang terkembangkan, yang kedua ada faktor geografis, yang ketiga ada proyek EBT masih belum terpadu, dan yang keempat adalah lembaga riset masih terpisah-pisah. Dari 4 sebab ini, maka akan dikerucutkan menjadi 2 sebab utama, yaitu terhambatnya perluasan jaringan transmisi interkoneksi yang ada di NTT, dan yang kedua, kurang terpadunya riset dan pengembangan EBT yang ada di nasional dan di NTT pada khususnya. Oleh karena itu, 2 sebab utama itu akan melahirkan suatu fokus permasalahan atau permasalahan utama, yaitu potensi EBT belum termaksimalkan, dengan menghasilkan suatu akibat, yaitu rasio elektrifikasi belum terpenuhi. Maka dari itu, adapun solusi yang ditawarkan yaitu pembuatan kompleks Lobamora Hits yang terintegrasi dengan teknologi smart grid dan smart switch yang ditempatkan pada Desa Hansisi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Next. Nah, untuk penjelasan di seksi selanjutnya akan dioper pada Mas Jericho Immanuel. Monggo Mas Jericho. Baik, terima kasih rekan saya Mas Tia untuk operannya. Akan saya lanjutkan. Jadi di section 3 ini kita akan membahas analisis dari solusi, di mana akan dijelaskan mengenai gambaran solusi dan juga analisis mengenai ketepatan solusi. Nah, untuk solusi yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Niken, yaitu pembangunan kompleks Lobamora Hits, akan dijelaskan pada saat ini. Jadi, Lobamora Hits sendiri merupakan sebuah kompleks yang berfokus untuk riset dan pengembangan EBT. Nah, hal ini diciptakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan semua perkembangan teknologi mengenai EBT dan juga menjadi pusat rujukan sustainable smart city, sekaligus meningkatkan kualitas sistem tenaga listrikan dan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT. Lalu sistem transmisi dan distribusi yang akan digunakan untuk menyalurkan listrik di Provinsi NTT merupakan sistem berbasis smart grid yang terdiri dari smart meter, intelligent substation, dan grid protection, yang memungkinkan mengkombinasikan energi yang sudah tersedia dengan penyimpanan energi dari sumber energi alternatif, sehingga dapat mendorong kemajuan dan penggunaan tech menjadi sumber investasi dan meningkatkan taraf hidup di sekitar Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui langkah-langkah strategis yang telah disusun. Lalu, Lobamora ini memiliki beberapa peran. Yang pertama, sebagai pendorong perkembangan iptek dan pemerataan SDM di Indonesia. 2, meningkatkan kualitas sistem tenaga listrikan dan rasio elektrifikasi di NTT, dan juga mendorong perkembangan ekonomi dan investasi di bidang teknologi mutakhir. Lalu, untuk menganalisis ketepatan dari solusi yang dibawa oleh PKM ini, kita akan menggunakan SWOT analysis. Jadi, untuk yang pertama, strength-nya. Nah, Lobamora ini dapat menjadi wadah integrasi riset dan pengembangan EBT. Yang kedua, Lobamora ini menggunakan teknologi smart grid yang dapat mendukung peradaban 5.0. Dan yang ketiga,
Flow Bangladesh ini dapat mendorong perkembangan ekonomi dan investasi di bidang teknologi. Lalu untuk weakness-nya, Flow Bangladesh ini memiliki kebutuhan dana yang cukup besar untuk direalisasikan. Dan yang kedua, untuk merealisasikan Flow Bangladesh ini dibutuhkan untuk menggandeng banyak pihak dan bekerja sama. Nah, lalu untuk opportunity-nya, NTT secara geografis memiliki banyak sumber energi yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan energi flow overhead seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Niken. Lalu yang kedua, konsep yang menarik ini dapat menarik banyak investor untuk mencukupi kebutuhan dana. Dan juga tidak hanya itu, dan dana yang dibutuhkan untuk mencukupi flow overhead ini dapat juga dari dana pemerintah. Lalu adanya Flow Bangladesh ini akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian sekitar dengan UMKM dan lain-lain. Atau dengan kata lain, adanya Flow Bangladesh ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Lalu untuk trade-nya, dibutuhkan sebuah usaha untuk mensosialisasikan kepada penduduk sekitar mengenai pembangunan Flow Bangladesh, manfaat dan juga manfaatnya. Lalu dari analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa Flow Bangladesh ini merupakan solusi yang tepat karena Flow Bangladesh ini tidak hanya menjawab permasalahan utama yang dibawa pada paper ini, namun juga Flow Bangladesh ini memiliki manfaat-manfaat lainnya. Nah, dari saya cukup, saya oper kembali ke rekan saya, Mas Tio. Oke, baik. Oleh karena tadi diakhiri dengan presentasi dari Mas Jeriko, kami akhiri pula presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf untuk Bapak Ferdi. Semoga sekiranya presentasi ini dapat diambil hikmahnya dan diambil pembelajarannya, dan untuk kedepannya untuk perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.